Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di video pembelajaran kelima mengenai OMH, FTC, dan TSP. Nah, sebelum kita belajar mengenai apa itu OMH, FTC, dan TSP, kita bahas dasarnya dulu mengenai material handling. Apa itu material handling? Material handling merupakan perpindahan material, baik itu bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi dari titik awal menuju titik akhir. Tujuannya apa? Yakni untuk memindahkan material ke tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat, dengan jumlah barang yang tepat, serta secara berurutan pada posisi atau kondisi yang tepat untuk meminimalkan ongkos perpindahannya. Nah, jenis-jenis pola aliran material itu ada 5. Yang pertama, pola aliran lurus. Kemudian pola aliran zigzag, pola aliran U, pola aliran melingkar, serta pola aliran bersudut ganjil. Kemudian alat yang biasa digunakan untuk material handling itu yang pertama ada lifting scissors, kemudian ada trolley, kemudian ada hand pallet, kemudian ada forklift, kemudian ada artco atau gerobak, kemudian ada hand truck, dan terakhir itu biasanya kalau di UMKM suka pakai tenaga manusia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu material handling, kemudian apa aja jenis pola aliran materialnya, dan apa aja jenis atau alat yang digunakan untuk material handling, baru kita membahas terkait ongkos material handling. Apa itu OMH? Yakni biaya yang muncul karena adanya kegiatan memindahkan bahan atau barang, misalnya dari satu mesin ke mesin lain, agar kegiatan pemindahan barang bisa lebih efisien dan tidak boros biaya. Nah, untuk mengetahui ongkos material handlingnya, kita harus tahu aliran perpindahan dari mana ke mana, kemudian komponen apa yang dibawa, dan alat angkutnya apa. Seperti tadi kan kita sudah belajar apa aja alat angkut yang biasa digunakan, kemudian ongkosnya berapa, jarak dari titik A ke titik B itu berapa, sehingga kita tahu total ongkosnya berapa dari perkalian antara ongkos dengan jarak. Nah, setelah kita membuat OMH, dilanjut dengan membuat from to chart atau FTC. Tabel ini menunjukkan jumlah ongkos perpindahan material antar aktivitas dalam proses produksi, mulai dari gudang bahan baku, fabrikasi, assembling, hingga gudang barang jadi. Tabel ini berguna untuk menganalisis aliran material, mengukur efisiensinya, dan melihat hubungan antar aktivitas sehingga perencanaan tata letak dapat dibuat lebih optimal untuk meminimalkan jarak perpindahan dan mengurangi biaya produksi. Untuk FTC ini dibagi menjadi 2, ada from to chart inflow serta from to chart outflow. From to chart inflow ini apa? Fokus panah ini itu pada departemen tujuan. Jadi untuk from to chart inflow ini menggambarkan jumlah atau frekuensi aliran material yang masuk ke masing-masing departemen dari departemen lain. Dan ingat, fokusnya itu pada departemen tujuan atau si penerima. Nah, from to chart inflow ini cocok untuk merancang layout yang memudahkan penerima material atau meminimalkan beban kerja di titik penerima. Sedangkan kalau from to chart outflow itu kita lihat lagi panah yang ada di gambar.
fokusnya itu pada departemen asal, ya, departemen asal atau si pengirim. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa jumlah atau frekuensi aliran material yang keluar dari masing-masing departemen ke departemen lain. Kalau inflow itu fokusnya jumlah yang masuk ke si penerima, sedangkan outflow itu jumlah yang keluar dari si pengirim gitu. Nah, setelah kita membuat from to chart-nya, dilanjut ke tabel skala prioritas. Nah, tabel ini digunakan untuk menentukan urutan penempatan aktivitas atau departemen berdasarkan tingkat kedekatannya yang dihitung dari data inflow dan outflow pada from to chart yang tadi. Nah, TSP ini membantu menyusun tata letak yang efisien dengan mengacu pada ongkos material handling. TSP juga menjadi dasar pembuatan activity relationship diagram dengan tujuan meminimalkan ongkos, memperpendek jarak, dan mengoptimalkan layout produksi. Untuk inputannya itu kita masukkan departemennya, apa aja yang ada di perhitungan OMH tadi. Kemudian kodenya apa? Untuk kode ini tidak ada aturan khusus karena ini hanya sebagai inisial saja untuk dimasukkan di kolom prioritas. Kemudian lanjut kita buat activity relationship diagram, yakni diagram yang menggambarkan hubungan antar departemen berdasarkan prioritas kedekatan dari tabel skala prioritas. Departemen dengan prioritas lebih tinggi ditempatkan lebih dekat. Penyusunan dilakukan secara trial and error hingga tata letak memenuhi urutan prioritas kedekatan sesuai TSP. Kita lihat contohnya. A berdekatan dengan I, artinya I ini skala prioritas ke-1 pertama. Atau kita lihat yang tadi TSP. Pada baris A, prioritas pertamanya itu B. Artinya A ini harus berdekatan dengan B. Atau gudang bahan baku ini harus berdekatan dengan meja ukur. Kayak gitu. Setelah dibuatkan activity relationship diagram, maka buatkanlah layout usulannya berdasarkan activity relationship diagram ini. Nah, untuk ukuran pada layout usulan itu berdasarkan layout awal. Layout awal ini, jika kita membuat perancangan baru, maka luasnya itu disesuaikan dengan perhitungan luas lantai. Perhitungan yang ada di luas lantai. Sedangkan karena di praktikum ini kita lebih ke pre-layout, maka untuk layout awalnya itu sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, setelah kita membuat layout usulan, lanjut ke revisi OMH, FTC, TSP, dan ARD. Revisi ini diperlukan untuk memastikan layout usulan lebih efisien dari layout awal, dan tujuannya adalah agar mendapatkan tata letak yang optimal dengan biaya dan cara perpindahan material yang lebih rendah. Pada ongkos material handling revisi itu mengacu pada layout usulan yang telah dibuat tadi, dan tujuannya itu untuk memastikan bahwa ongkos perpindahan yang diusulkan benar-benar lebih efisien daripada OMH awal. Untuk perhitungannya sama seperti OMH awal, hanya saja berbeda di jaraknya. Kalau OMH awal itu jaraknya sesuai dengan jarak yang ada di aktual, sedangkan OMH revisi ini jaraknya disesuaikan dengan yang ada di layout usulan. Jika OMH revisi sudah dihitung dan ternyata tidak efisien, atau OMH revisi ini lebih besar nilainya daripada OMH awal,
Maka FTC ini bisa direvisi berdasarkan OMH revisi untuk melihat aliran material dan hubungan antar aktivitas berdasarkan layout usulan. Kemudian tabel skala prioritas revisi. Nah, karena TSP ini mengacu pada FTC, maka jika FTC berubah, TSP pun harus disesuaikan. Dan terakhir, activity relationship diagram revisi. Karena ARD itu dibuat berdasarkan TSP, maka jika TSP-nya berubah, ARD-nya juga harus disesuaikan. Karena apa? Hubungan antar departemennya bisa berubah, sehingga harus digambar ulang pada ARD revisi. Setelah dibuatkan activity relationship diagram revisi, lalu buatkan lagi ongkos material handling revisi kedua berdasarkan activity relationship diagram revisi. Jika OMH-nya masih lebih besar daripada OMH awal, maka gunakan saja layout usulan tersebut dengan mempertimbangkan apakah ada peningkatan di aspek yang lain, misalnya alur kerjanya menjadi lebih rapi, area kerjanya lebih nyaman, atau space-nya lebih teratur gitu. Nah, kesimpulannya, jadi OMH, FTC, TSP, dan ARD ini saling berkaitan dalam merancang tata letak fasilitas yang efisien. OMH digunakan untuk menghitung biaya perpindahan material, FTC menggambarkan alur pergerakan, TSP menentukan prioritas kedekatan antar aktivitas, dan ARD menyusun hubungan antar aktivitas secara visual. Revisi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas layout usulan, memastikan bahwa perubahan benar-benar menghasilkan efisiensi lebih baik dibandingkan kondisi awal. Sekian untuk materi video pembelajaran kelima ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.